Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Nadila Maretna akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah Bahasa Lanjut. Nah, di sini kita dapat melihat tampilan tugasnya diberikan satu gambar ERD yang terdapat entitas dan atributnya, dan di sini ada soalnya. Nah, langsung saja yang pertama tugas yang harus kita lakukan adalah membuat tabel. Tabel dari entitas yang sudah ada pada ERD yang sudah diberikan tadi. Yang pertama itu ada tabel dosen. Nah, tabel dosen ini kalau kita lihat itu merupakan satu tabel utama atau parent table yang terhadap tabel lainnya yang merupakan child table. Nah, tabel ini merupakan tabel yang berkardinalitas one to many terhadap setiap tabel lainnya. Pada tabel dosen ini terdapat primary key, yaitu pada atribut atau kolom NIP. Dan juga di sini saya tambahkan beberapa constraint yang saya rasa dibutuhkan. Nah, dengan menggunakan create table berikut, sintaks tabel berikut, kemudian berhasil untuk membuat tabel dosen. Nah, untuk itu kita melihat tabel yang sudah kita buat tadi beserta atributnya atau beserta kolomnya dengan dex dosen. Nah, kemudian dilanjutkan hal yang sama pada tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah ini memiliki relasi dengan tabel dosen atau tabel parent tadi, yaitu mata kuliah menjadi child table. Nah, ia memiliki kardinalitas many to one terhadap tabel dosen. Tabel mata kuliah ini memiliki satu primary key pada atribut atau kolom kode MK dan memiliki foreign key yang merujuk kepada tabel dosen atau di atribut NIP. Dengan menggunakan sintaks ini kita berhasil untuk membuat tabel mata kuliah dan berikut adalah kolom yang telah dibuat beserta dengan tipe datanya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tabel pendidikan. Tabel pendidikan ini sama halnya dengan yang tadi merupakan child table yang memiliki relasi dengan tabel dosen sebagai tabel parent-nya dan memiliki kardinalitas many to one terhadap tabel dosen. Di sini juga terdapat foreign key yang merujuk pada tabel dosen yaitu pada NIP. Dengan menggunakan sintaks ini kita berhasil untuk membuat tabel pendidikan dan kita dapat melihat tabel yang sudah kita buat tadi beserta dengan atribut atau kolomnya. Kemudian dilanjutkan dengan tabel publikasi. Tabel publikasi ini juga sama halnya dengan dua tabel chart sebelumnya, memiliki relasi dengan tabel dosen dan memiliki foreign key yang merujuk pada tabel dosen yaitu atribut NIP. Dengan menggunakan sintaks ini kita berhasil untuk membuat tabel publikasi dan kita dapat melakukan dex publikasi untuk melihat kolom dan atribut yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan tabel aktivitas lain. Sama halnya dengan tabel child sebelumnya, dia juga memiliki relasi dengan tabel dosen sebagai parent, memiliki kardinalitas many to one terhadap tabel dosen, dan memiliki foreign key yang merujuk pada tabel dosen, yaitu pada atribut NIP. Nah, dengan menggunakan sintaks ini kita berhasil untuk melakukan pembuatan tabel pada aktivitas lain. Nah, di sini kita melihat atributnya dengan melakukan dex aktivitas lain. Di sini kita dapat melihat atribut yang telah terbuat sebelumnya. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan tahap memasukkan data ke dalam tabel, yaitu kita menggunakan sintaks insert into table values. Nah, kita menggunakan insert all di sini untuk memudahkan memasukkan data ke tabel dengan banyak atau beberapa data sekaligus. Nah, pada akhir sintaks kita tutup atau akhiri dengan select bintang 2. Nah, di sini diberikan merupakan sintaks untuk memasukkan data ke dalam tabel dosen. Nah, setelah berhasil, kita dapat melakukan select bintang from dosen untuk melihat data-data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan data ke tabel mata kuliah dengan sintaks yang sama, namun kepada mata kuliah, insert all into mata kuliah. Berikut adalah sintaksnya, dan setelah itu kita berhasil untuk memasukkan datanya, kita melakukan select bintang from data kuliah untuk melihat data yang telah kita masukkan tadi. Dan dilanjutkan dengan tabel pendidikan, memasukkan data, insert all into pendidikan, berikut merupakan sintaksnya, dan kita berhasil untuk melakukan pemasukan data kepada tabel pendidikan, dan di sini merupakan tampilannya dengan menggunakan select bintang from pendidikan. Nah, kemudian ini adalah tabel publikasi. Tabel publikasi ini merupakan sintaksnya, sama hal seperti sebelumnya, kita dapat melakukan select bintang from publikasi untuk melihat data yang telah kita masukkan. Dan yang terakhir, ada tabel aktivitas lain, kita juga melakukan pemasukan data kepada tabelnya. Berikut merupakan sintaksnya, dan kita berhasil untuk memasukkan data ke dalam tabel, dan kita lihat menggunakan select bintang from aktivitas lain. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke soal. Soal pertama, kita diminta untuk membuat query SQL yang melibatkan satu tabel, di mana query tersebut harus dilengkapi dengan group by dan order by. Di sini saya menggunakan satu sintaks, yaitu select nama kegiatan, count nama kegiatan, as jumlah kegiatan, from aktivitas lain, group by nama kegiatan, order by jumlah kegiatan, dex. Nah, di sini
sintaks yang setelah saya sebutkan tadi itu akan menampilkan data yang berada pada kolom nama kegiatan dari tabel aktivitas lain. Di sini saya menggunakan fungsi agregat count yang nantinya ini berfungsi untuk menghitung jumlah data ataupun banyak data atau jumlah baris yang ada pada nama kegiatan ini. Kemudian saya kelompokkan dengan nama kegiatan dan order by atau diurutkan dari jumlah kegiatan yang di count tadi dengan DEX. Nah, dapat kita lihat di sini dikelompokkan berdasarkan nama-nama kegiatan yang ada dalam data tersebut yang sudah kita masukkan tadi. Ada 6 data di sini dan berikut adalah jumlah kegiatannya. Ini sama satu semua walaupun sudah DEX. Harusnya itu dia diurutkan dari kecil terbesar. Namun di sini karena datanya sama berarti ya kita ikut default. Nah, seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan soal kedua, yaitu membuat query yang melibatkan suatu tabel di mana query tersebut harus dilengkapi dengan having, yaitu select gelar sum tahun masuk, tahun masuk, from pendidikan, group by gelar having sum tahun masuk lebih besar dari 2005. Di sini akan menampilkan data pada kolom gelar yang terdapat pada tabel pendidikan. Di sini saya menggunakan fungsi aggregate sum tahun masuk dengan sintaks group by, menggunakan aggregate sum ini pada having. Jadi di sini dia akan dikelompokkan berdasarkan gelar. Di sini ada MPD, MEng, dan MRes, dan grup by-nya memiliki having sum tahun masuk lebih dari 2005. Di sini kita lihat MPD adalah 2014, MEng ini terdapat pada baris ke-1, kedua, dan keempat pada data, sehingga saat dijumlahkan menjadi 6.000, 2003, dan yang terakhir adalah MRes, itu 2013. Kalau kita lihat ini semuanya merupakan hasil yang lebih besar dari 2005. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.